Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Jamaah, kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat, semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita bukan karena kita satu suku, bukan karena kita satu warna, tapi kita dikumpulkan karena ketakwaan dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Hendaklah semua yang datang ke tempat ini memperbaiki niatnya. Semua perkumpulan, semua persahabatan yang tidak didasari takwa akan berubah menjadi permusuhan. Allah mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuh. Bapak sama anaknya, suami sama istrinya, kakak beradiknya, sohib dan teman-teman, semua yang bukan didasarkan takwa akan menjadi permusuhan. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah mengumpulkan kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan cinta, yang mengajarkan kasih sayang untuk kita. Bahkan diutusnya beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau alaihi salatu wassalam yang mengatakan, wallahi la yu'min aw la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Sudahkah kita melakukan itu? Pantaskah kita menyandang nama mukmin, muslim,
tatkala kita tidak berbagi cinta dengan saudara kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya Ustaz Abdul Hafizahullah Ta'ala. Kalau bicara lelah, wallahi jamaah, semua lelah. Sebuah hakikat yang tiada satupun yang meragukan. Sebuah kepastian yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesusah payah. Jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang. Jamaah, kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat, semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat. Yang masih mau melanjutkan kehidupan, antum akan merasakan kelelahan dan kecapean. Baik yang beriman atau yang kafir, yang besar, yang kecil akan lelah dalam kehidupan ini. Yang pria, yang wanita, yang kaya. Mungkin sebagian orang berpikir tuh orang kaya nggak capek hidupnya Ustaz, lelah mereka. Kita pun yang miskin lelah. Mereka yang menjadi pejabat, yang mungkin dihamparkan karpet merah untuk mereka, dibukakan pintu mobil buat mereka, mereka pun lelah. Nggak ada yang nggak lelah. Semuanya harus mengambil bagian dari kelelahan tersebut. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahkan sejak kita janin di perut ibu kita. Bagaimana kita keluar dari perut ibunda kita? Ada yang sudah nyungsang di perut ibu. Ada yang sudah terlilit di perut bundanya. Ada yang harus merobek perut ibunya untuk keluar ke muka bumi ini. Ketika sudah lahir, kelelahan demi kelelahan harus dia lewati. Tidak ada fase dalam kehidupan yang antum tidak merasakan kelelahan. Sampai makan pun lelah. Kadangkala Anda melihat kesian anak-anak kecil dipaksa makan oleh orang tuanya. Kalau nggak makan mau dipukul.
Kadangkala disuapin ke mulutnya dengan terpaksa. Tuh anak lelah, ibunya juga lelah. Ketika anak itu mulai belajar berjalan, kita lihat anak-anak itu kadangkala terjatuh. Ada yang terjatuh dari ranjangnya, ada yang terjatuh dari sepedanya. Terus dia menjadi anak yang tumbuh besar, sekolah lelah, orang tuanya kerja capek. Sebagian orang badannya yang capek, sebagian badan dan pikirannya lelah. Ada yang berpikir bagaimana menjadikan uang 100.000 itu bisa jadi 1 juta. Ada yang punya modal 100 juta, dia berpikir bagaimana bisa menjadi 1 miliar. Ada yang capek untuk naik pangkat. Ada yang lelah mencari jabatan. Kita melihat setelah Pilpres, kita pikir semua tidak lelah. Anda lihat di mana-mana sedang pemilihan kepala desa. Mereka semua lelah. Tapi ada yang kelelahannya di jalan Allah. Ana yakin ibu-ibu yang duduk di bawah lelah. Ana melihat tadi ada emak-emak gendong anaknya berjalan kaki ke sini, lelah. Sebagian duduk dari sejak jam 6, menahan ingin kencing, dia rasakan lelah. Tapi ada yang lelahnya lillah. Ada yang rasa capeknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang capek untuk syahwatnya, untuk nafsunya. Yang jadi panitia kajian, yang ngurus parkir, yang jagain parkir, lelah, capek. Mereka yang mengadakan acara hiburan, mempersiapkannya berhari-hari, juga lelah, capek. Mereka yang datang nonton bola, lelah, capek hidupnya. Yang datang kajian juga capek. Ada yang capek untuk akidahnya, untuk keimanannya. Ada yang capek menuju ke surga, ada yang capek menuju ke neraka. Semua orang capek. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, menuju Rabbmu, dan kamu pasti akan menemuinya. Kullun nas yaghdu. Kata Nabi alaihissalatu, semua orang pergi. Di pagi hari ini kita melihat, nih di hari Ahad semua orang pergi, meninggalkan rumahnya. Ada yang menuju lapangan, ada yang menuju ke tempat hiburan, ada yang menuju pantai, ada yang menuju ke tempat kajian. Fabai'un nafsa, semua mau jual dirinya. Allah kasih modal kita nih, tubuh kita jemaah dan jiwa kita. Lalu Allah mau beli sama kita. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah tuh mau beli sama kita. Dan kita punya nih modal yang untuk kita jual. Semua orang menjual diri. Ada yang menjual dirinya demi untuk membebaskan jiwanya dari api neraka.
dari perbudakan kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Tapi ada yang menjual dirinya untuk mencelakakan diri. Ahibati fillah, Allah mengatakan in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan terluka, merasakan kepedihan, ini disebutkan kepada para sahabat Nabi ketika mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Kalau kalian merasakan pedih, sakit, capek, tuh orang-orang kafir juga capek. Tapi bedanya watarjuna minallah ma la yarjun. Tapi bedanya kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ketika selesai perang Uhud, Abu Sufyan teriak mengatakan, "Afikum Muhammad." Ada Muhammad di antara kalian. Kata Nabi, "La tujibu." Enggak usah dijawab. "Afikum Abu Bakar atau Ibn Abi Quhafah." Enggak usah dijawab. Ketika ditanya afikum Umar, enggak usah dijawab. Tapi Umar enggak tahan. Umar mengatakan, semua yang kau sebutkan itu Allah jaga mereka. Apa kata Abu Sufyan? Nih satu-satu. Kita kalah di perang Badar, kita menang satu-satu. Kemudian Nabi SAW ketika mereka mengatakan u'lu Hubal, tinggilah Hubal, hidup Hubal, katakan Allahu a'la wa ajal. Di situ Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sampaikan nggak sama, kita sama kalian nggak sama. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Yang mati di antara kalian di neraka dan yang mati di antara kita masuk surga. Iya, sama-sama lelah, sama-sama terluka, sama-sama capek, tapi beda kelelahan itu. Jemaah, kelelahan kita beragam. Ada yang lelah, tapi nggak ada hasilnya. Kalau bicara siapakah orang lelah yang paling sukses? Mereka yang lelah, tapi kelelahan itu mengantarkan kepada tempat istirahat yang sebenarnya. Mungkin semua ingat ucapan Ibnul Qayyim ketika beliau mengatakan ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap sektor, dari setiap agama, mereka bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Mereka semua bersepakat bahwa kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan, jemaah. Nggak bisa, harus capek, harus lelah. Itu orang berakal berpikir seperti itu. Barang siapa yang berpikir untuk istirahat, untuk santai dalam kehidupan ini, dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya, waktu istirahat yang sebenarnya. Haibati fillah, kita melihat ada orang-orang yang bercocok tanam, nanam jagung, nanam apa, tapi subhanallah, ketika mau panen jagung itu terbakar. Ada yang nanam bawang, ketika mau panen Allah turunkan hujan, busuk itu bawang. Orang dari sejak nanam capek, ketika mulai tumbuh dia memberikan pupuk capek.
Ketika mau panen tahu-tahu gagal panennya. Lelah, capek hatinya. Hilang hartanya. Tapi ketika antum memandang kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan tentang suatu kaum yang gagal panen. Di surah Al-Qalam di ayat 18 dan selanjutnya Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Tuh ada orang-orang yang memiliki kebun yang sudah waktunya panen, dia ingin panen, kemudian bersepakat kakak beradik ini, dikatakan 3 bersaudara mereka untuk panen di pagi hari. Tapi di malam hari Allah kirimkan petaka. Nah, Allah kirimkan api yang membakar kebun mereka. Mereka ingin panen tapi tidak ingin berbagi dengan orang lain. Ingin menikmatinya sendiri. Oh, subhanallah, Allah kirimkan api yang membakar kebun mereka. Pagi harinya mereka pergi menuju kebun itu. Sampai kebun, mereka melihat kok kebunnya sudah hilang. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat. Mereka pagi-pagi mau panen sampai kebunnya sudah hilang. Sampai di sana apa kata mereka? Mereka mengatakan qalu inna ladhalun falamma ra'awha qalu inna ladhalun. Lihat loh, kok kayaknya salah jalan kita. Enggak, mereka enggak salah jalan. Mereka mengatakan bahwasanya kita nih sedang dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Hilang kebun itu mereka. Mereka mulai saling mencela diri mereka. Mereka lelah. Sudah bertahun-tahun untuk mereka menanam. Kemudian ingin panen. Hancur semua. Kemudian di akhir cerita itu, singkat cerita Allah mengatakan kadzalikal azab. Seperti itulah azab yang Allah berikan. Wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat itu jauh lebih pedih, lebih dahsyat kalau mereka sadar. Jadi mereka yang lelah di dunia harus tahu ada kelelahan yang lebih dahsyat di akhirat sana. Ada perempuan yang kerjanya keluar rumah, sibuk keluar masuk salon. Ada ibu-ibu? Capek apa nggak capek? Capek dia aja. Perempuan ngelihat wajahnya sedikit keriput, capek apa nggak capek? Kenapa kok capek? Takut suaminya? Takut suaminya kawin lagi. Capek tuh perempuan. Baik, ada perempuan yang sibuk tiap ba'dal maghrib datang kajian. Capek apa nggak capek? Sangat capek. Ada yang sibuk dengan handphonenya, nonton film, baca macam-macam yang nggak ada gunanya, sampai harus pakai kacamata. Capek apa nggak capek?
Tapi ada yang handphonenya untuk dengerin kajian. Sama-sama capek, sama. Ada yang subhanallah sibuk keluar negeri, persiapan mau ke Singapura, persiapan mau ke Eropa, persiapan mau ke Australia. Kira-kira dia capek apa tidak? Yang berangkat haji capek apa enggak? Capek enggak? Capek lah, capek. Masya Allah. Wallahi semua capek. Tapi ada perbedaan di kelelahan itu. Ada yang sibuk bekerja kemudian membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan ada yang sibuk bekerja kemudian membelanjakan hartanya di jalan setan. Sama-sama kerjanya berkeringat. Ketika Nabi SAW mengatakan tuh orang kalau keluar kerja, keluar dari rumahnya, capek kerja berkeringat, niatnya untuk ngasih makan anak-anaknya, maka kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Kalau dia keluar untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah, capek. Yang bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, dia pun fi sabilillah. Tapi yang kerja capek, lelah, berkeringat untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan kekayaannya, fahuwa fi sabilis syaitan. Tuh di jalannya syaitan. Sama capeknya. Tapi beda niatnya. Ada yang berdiri di jalan. Kadangkala berdiri di jalan, ngobrol, ya, ketawa-ketawa. Ada yang berdiri sholat. Sama-sama capek. Ada yang begadang nonton bola. Masih ada nobar di sini jemaah. Hah? Nonton bola bareng-bareng masih ada? Sudah punya TV, Ustaz. Hah? Sudah punya TV, Mas. Oh, sudah punya TV. Tapi ada yang malam-malam ngomong sama istrinya, "Dek, bangunkan abang." Siap, Bang. Jam 3. Siap. Mau sholat malam? Bukan. Mau nonton bola. Sama-sama begadang. Yang satu nggak ada gunanya. Yang satu sedang bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kaki. Capek beliau alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Dosa-dosamu udah selesai. Yang masa lalu dan akan datang sudah diampuni. Kenapa harus sampai bengkak-bengkak seperti ini ibadah? Inilah kehidupan dunia. Afala akun abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Jamaah, apa sih yang dimiliki Nabi kalau bicara syukur dalam pandangan manusia sekarang? Yang Nabi milikin apa? Nabi punya rumah besar. Dari mulai hijrah, meninggalkan kota Mekah, di kota Mekah beliau hidup dengan kelelahan. Dilemparin batu sampai luka. Diboikot beberapa tahun sampai makan daun-daunan sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabatnya dibunuh mati. Pamannya tewas ketika perang Uhud. Hijrah ke Madinah. Beliau memiliki rumah yang besar. Bayangkan sejak mulai tinggal di Madinah. Rumah beliau itu kira-kira hanya 5 kali 5. Sampai meninggal di sana sallallahu alaihi wasallam. 5 kali 5. Bapak-bapak, berapa luas rumah? Ada yang 5 kali 5? Kenapa? Kandang sapinya 5 kali.
Wallahi mungkin. Lelah Nabi SAW. Hijrah ke Madinah seperti itu. Di kota Madinah, seringkali beliau itu nggak ada makanan di rumah. Ya Allah jemaah. Malu kita ini kalau ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke rumah istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada kecuali ayah. Idzan ana shaim. Beliau lebih sering puasa. Ketika di masa tuanya beliau sholat sampai bengkak kakinya, lalu mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jamaah, beliau faham bahwa dunia ini tempat yang terkutuk. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Ada yang begadang membaca Al-Quranul Karim. Ana mau tanya nih sama yang muda-muda. Nah, Antum bisa pegang Quran berapa lama? Baca berapa lama? Setengah jam. Kalau buka handphone, WhatsApp, IG, YouTube, apa macam-macam bisa berapa jam? Bisa setengah hari jemaah. Kasih hadiah. Fadhal, ambil. Lihat jemaah, baca Quran setengah jam capek. Ya Allah. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah. Setengah hari buka YouTube gak capek. Dia sebenarnya capek. Sama-sama lelah. Apakah orang yang main game tidak capek? Capek. Tapi karena mengikuti nafsunya, dia lupa dengan kelelahannya. Istri yang hamil, capek enggak? Kita tanya istri hamil capek, bapak-bapak yang jawab. Jamaah, ada perempuan yang hamil dari hasil zina. Capek dia. Dia capek, melahirkan capek, menyusuin capek. Dan ada yang menikah halal. Mau nikah aja capek. Ini yang muda-muda nikah bertahun-tahun nabung dia. Ya Allah. Belum cukup buat maharnya Ustaz. Capek. Maharnya belum cukup, istrinya belum dapat juga kata Ustaz. Ya nggak usah nyari kalau belum cukup Ustaz. Capek, lelah, tapi semua nilai kelelahan itu perempuan beda dengan capeknya pelacur dan pezina. Sebagian perempuan ngeluh, ngomong sama suaminya, Mas enak jadi orang laki. Kita hamil, punggung capek, perut jadi besar, mau melahirkan mempertaruhkan nyawa. Setelah lahir nyusuin, orang laki tinggal ketawa-ketawa, lihat-lihat, udah lahir anaknya. Apa kata suaminya? Saya mikirkan kamu capek. Mikirkan kamu sejak hamil aja. Ya Allah, ini fulus yang mana ini untuk lahiran ini. Istrinya di dalam teriak-teriak. Yang di luar, ini uang yang mana buat bayar. Sama capeknya. Jadi ibu-ibu jangan dipikir suami itu nggak capek. Sama capek. Tapi tinggal diniatkan lillahi ta'ala. Sebagian wanita mengatakan, aduh Ustaz cukup, sudah punya anak 3, nggak mau nambah lagi, capek. Nah, yang punya anak 10 juga capek. Tapi ingatkah kita dengan sabda Nabi SAW, fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah.
Aku tuh kepingin memiliki umat yang banyak. Aku berbangga dengan umatku yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Jadi pada para wanita ketika merasa capek mau hamil lagi, ingat, aku mau nambah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada suaminya, bismillah. Suami capek apa enggak? Capek. Jamaah rahimakumullah, al-ajru ala qadri nasabiki. Pahala akan didapat sesuai dengan kelelahan. Yang naik mobil pakai AC kajian, Masya Allah, dengan yang naik truk mogok, pahalanya lebih besar mana? Masya Allah. Baik, yang soft pertama sama yang di gunung itu lebih banyak mana pahalanya? Yang soft pertama kan datang duluan, jemaah. Itu telat mereka yang di sana. Jemaah, orang kafir sakit, orang Islam sakit, orang soleh sakit, orang jahat sakit. Sama sakitnya, tapi beda nilainya. Allah Azza wa Jalla memberikan karunia. Di surat Taubat ayat 120 Allah mengatakan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Tuh, umat Islam yang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, subhanallah. Mereka lelah, mereka haus, mereka lapar, mereka capek, mereka berjalan di tempat-tempat yang sulit, yang mungkin membuat jengkel orang-orang kafir. Mereka mungkin melukai musuhnya, mungkin mereka dilukai dan dibunuh oleh musuhnya. Tidak ada satupun dari langkah dan kelelahan mereka kecuali menjadi amal saleh. Orang mukmin sakit, lelah, sakitnya akan mengangkat derajatnya, sakitnya akan menghapus dosanya. Tapi kalau orang munafik, orang jahat, sakitnya akan jadi azab buat dia. Ketika seorang mukmin sakit, subhanallah, nggak bisa berangkat ke masjid. Ketika seorang sakit tidak bisa puasa sunnah, pertanyaannya, apakah dia dapat pahala? Dapat pahala sholat ke masjid. Sholat di rumahnya dia nggak bisa ke masjid karena sakit, ditulis pahala sholat di masjid. Biasa puasa Senin Kemis, hari itu sakit, ditulis buat dia pahala puasa Senin Kemis. Itu kelelahan seorang yang beriman. Ahibati fillah, orang-orang kafir yang mengumpulkan harta, yang berlelah-lelah dalam mengumpulkannya. Kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Ngelihat mobilnya Masya Allah, ngelihat rumahnya Masya Allah, ngelihat anak-anaknya sukses Masya Allah, padahal mereka tidak bertakwa kepada Allah, padahal mereka tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah. Kita melihat, ngelihat nggak orang yang nggak pernah sholat kemudian kaya? Banyak jemaah ya. Jangan heran, kok bisa Ustaz? Ana ini alhamdulillah nggak putus wudu. Ana sholat duha selalu 8 rakaat, kadangkala 2 rakaat. Sholat malam nggak berhenti, puasa Senin Kemis, tapi rizki kok masih sulit Pak Ustaz. Nih fulan nggak pernah sholat, lancar jaya rizki.
Kata Allah, jangan heran engkau dengan harta yang mereka miliki, dengan anak-anak yang mungkin ganteng-ganteng, sukses-sukses. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah tuh ingin mengadab mereka. Harta itu jadi azab buat mereka. Kekayaan mereka jadi azab buat mereka. Mungkin kita yang melihat dari luar seakan-akan mereka nggak lelah, mereka capek. Ada seorang yang berpindah dari tempat hiburan ke tempat hiburan. Selalu dibikin tuh tempat-tempat liburan sekarang. Karena apa? Karena mereka ingin tidak lelah, tapi tetap lelah mereka. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Antum rasakan makan saja. Ketika antum makan pertama, suapan kedua, ketiga masih enak. Ketika sudah mulai terakhir, tuan rumah nambahin, tambah lagi mas ya. Aduh, iya sudah nggak apa-apa. Mulai sarungnya dibuka sudah. Dia kadang kala sudah mulai tersiksa makan. Ahibati fillah. Tapi capeknya orang soleh itu akan berakhir dengan kelezatan. Yang mungkin sekarang masih merasa capek sholat malam, Ustaz, anak kok masih berat untuk sholat malam Ustaz ya. Tapi kalau nonton bola kok seger Ustaz. Iya, antum perlu berlatih. Sebagian salaf mengatakan jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sana. Aku 20 tahun berlelah-lelah capek untuk sholat malam, 20 tahun. Wa taladzatu bihi 20 sanatan ukhra. Tapi setelah 20 tahun kemudian aku menikmati sholat malam. Bayangkan Rasul SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, qum, bangun Bilal. Fa'arihna bis sholat, bikin kita istirahat dengan sholat." Sebagian masih istirahat dari sholat. Kalau habis sholat, alhamdulillah selesai. Sholat seakan-akan masih jadi beban. Tapi nanti suatu saat sholat akan jadi kebutuhan untuk menghilangkan segala kelelahan itu. Di mana dihabiskan? Di sholat. Jamaah rahimakumullah, kelelahan itu akan berakhir. Kapan? Nah, mana dia? Ketika mati. Selesai nggak lelah itu. Bapak kasih hadiah. Mati itu ditunggu sama malaikat mungkar dan nakir di sana. Emangnya orang mati selesai? Maka sebagian orang berpikir dengan bunuh diri selesai urusannya, istirahat. Apaan yang istirahat? Tuh mungkar dan nakir menunggu di sana. Neraka menunggu dia. Jamaah, kalau ada orang yang merasa lelah, punya utang, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dia salah tempat mengakhiri hidup. Kenapa dia bunuh diri? Karena imannya sedang tipis. Dia pesimis. Punya utang berapa? 1 miliar. 1 miliar banyak apa sedikit jamaah? Dikit jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang Badui yang beliau undang ke kota Madinah ya. Dia pernah menjamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah dijamu sama dia. Lalu Nabi mengatakan idza ji'tal Madinah fa'tina. Kalau engkau datang ke kota Madinah, kau datanglah ke tempatku, kata Nabi. Datang. Ketika datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal hajatak. Engkau silakan minta, hajatmu apa sih?
Apa kata orang Badui ini? Naqatun arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku ingin seekor onta yang bisa dikendarain, onta betina, dan aku ingin beberapa ekor kambing yang bisa diperah susunya. Banyak apa sedikit permintaannya? Jamaah, kalau antum lihat orang datang pakai mobil Alphard, antum ngomong, antum minta apa? Ana minta mobil Alphard inilah. Menurut antum banyak. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla ajuzi bani Israel. Apakah nggak bisa kalian ini menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Itu para sahabat bertanya, wama ajuzu Bani Israel, ceritanya gimana? Lalu Nabi bercerita alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel hendak meninggalkan Mesir malam hari, mereka tersesat. Lalu Nabi Musa berkata, "Mahada, kenapa kita kok tersesat?" Kata dia, kata orang-orang tua dari kalangan Bani Israel, "Inna Yusuf alaihissalam lamma halak akhadha alaina mau'idan an la nakhruja min Misr illa bi'idhamih." Nabi Yusuf buat perjanjian sama kakek-kakek kita tuh bahwa nggak boleh Bani Israel meninggalkan Mesir kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Musa, "Wa man yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu dengan kuburannya Nabi Yusuf? Nggak ada yang tahu. Kecuali satu wanita tua renta. Ajuz, sudah tua. Didatangkan perempuan ini, lalu Nabi Musa mengatakan, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepada aku kuburan Nabi Yusuf. Kata perempuan ini, "Hatta tu'tiyani hukum." Enggak. Sampai permintaanku kau kabulkan. Perempuan tua ini minta apa? Minta kembali muda. Ingin memiliki suami yang tampan. Ingin kaya raya. La, kata Nabi Musa, "Wama hukmuki?" Apa permintaanmu? Kata perempuan ini, "Aku ma'aka fil jannah." Aku bersamamu di surga. Aku bersamamu di surga. Apa artinya kalau antum dikasih mobil yang mewah ketika antum nanti akan meninggalkannya? Kata Nabi Musa alaihissalam, terlalu berat permintaan ini. Tapi kemudian Allah wahyukan kepadanya untuk diberikan permintaan. Dan akhirnya perempuan ini memberitahu di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ana bawa gelas ini, jemaah. Ingin menggambarkan kepada antum bahwasanya, ya Allah, kelelahan nanti akan berakhir kapan? Angkat tangan. Nah, jannah di surga. Kalau masuk surga, kalau enggak, nah, kasih hadiah. Insyaallah, barakallahu fikum. Fadhal. Masya Allah. Tentara itu istirahatnya kapan? Nggak pernah istirahat. Pensiun tambah capek. Ana lihat seorang guru, jamaah, guru nih, pensiun stroke. Ya Allah, kok pensiun stroke? Ternyata ada orang-orang yang berhenti bekerja itu jadi lebih lelah buat dia, jamaah. Jangan antum pikir orang pensiun itu nggak lelah, jamaah. Sebagian mengatakan, alhamdulillah saya dipensiunkan. Ada yang nangis, jamaah. Ana nih sering diundang untuk ngisi apa sih kalau yang sebelum pensiun itu? Purnawirawan. Bukan purnawirawan, purna apa? Purna kerja. Itu biasanya sebelum pensiun, jamaah. Pemerintah ini memikirkan, lelah pemerintah ini. Ini sebelum pensiun dikasih 1 tahun non jabatan. PP, masa persiapan pensiun. Kenapa kok harus dipersiapkan, jamaah? Ya pensiun berhenti. Sebenarnya pensiun itu di PHK, tapi dengan terhormat. Tetap di PHK dia, jamaah.
Sama-sama. Makanya banyak orang yang pensiun stres. Bukan dia istirahat, dia malah lelah. Anak tadi mau ngomong apa aja Mas? Astagfirullah. Baik. Tadi baru akan istirahat itu ketika antum dicelupkan di surga. Fi awwali qadamin tabauha fil jannah. Awal meletakkan kaki di surga baru itu istirahat. Ketika antum mati, sebagian diazab di kuburannya sampai kiamat. Ketika dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar, itu ada mentari yang mendekat. Tuh, yang merasakan panas sekarang. Nanti mentari mendekat 1 mil dan semua orang akan tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, lelah semuanya. Para nabi doanya cuma satu. Apa doa para nabi? Nah, Allahumma salim salim. Siapa yang jawab? Kan jadi bingung, yang ini yang jawab, yang itu. Ya udah bagi dua tuh. Allahumma salim salim. Kata Nabi SAW, yu'ta yaumal qiyamah bi asyaddi ahli dunya bu'san min ahli jannah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah hidupnya, melarat hidupnya. Mungkin orang Gunung Kidul, wallahu a'lam. Itu orang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dia penghuni surga. Fayughmasu fil jannati ghamsah, dicelup di surga satu celupan, kemudian dikeluarkan. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, hal ra'aita syarran qad? Hal marra bika bu'sun qad?" Apakah engkau pernah melihat kesusahan dalam kehidupan? Melihat, engkau pernah lewat kepadamu ketidaknyamanan? Apa kata orang ini? La wallahi ya Rabb, demi Allah, aku tidak pernah melihat kesusahan. Aku tidak pernah melihat hal-hal yang menyulitkan dalam hidupku. Dan sebaliknya, orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang termasuk penghuni neraka, dicelup satu celupan, lalu ditanya, hal ra'aita na'iman qad? Pernahkah engkau melihat kenikmatan, merasakan kenikmatan satu? Kata orang-orang, enggak pernah. Ahibati fillah, yang terakhir, kayaknya waktu ana udah habis susah. Nah, yang terakhir tuh. Allah berfirman di surat Al-Insyiqaq. Nanti antum pulang dari sini, buka surat Al-Insyiqaq, dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Karena membaca Al-Quran itu, kalau nggak tahu artinya, tetap dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala, tapi susah mendapatkan hidayah. Hidayah itu dalam maknanya yang kita baca. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, engkau itu bekerja lelah menuju Rabbmu, tapi engkau kelak akan mendapatkan hasil dari apa yang kau lakukan. Engkau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pulang ke keluarganya bahagia. Ketika dapat kitab dengan tangan kanannya, dia akan kembali ke keluarganya dengan bahagia, mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca nih rapotku, baca kalian. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin kalau aku akan dihisab. Antum yakin nggak? Jangan kalau akan dihisab.
Maka ketika itu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah, qutufuha daniyah. Maka dikatakan kulu washrabu hani'an. Ketika masuk surga baru antum makan enak. Di dunia nggak ada makan enak. Nanti di sana antum makan enak, mikir. Ini toiletnya di mana ya? Bingung. Minum banyak-banyak, astagfirullah. Nanti kencing di mana? Ada di dunia. Sebagian orang dikasih makan lobster. Insyaallah. Ana lihat ada lobster. Si lobster. Fadhal. Jazakallah khair. Ana makan nasi putih sama telur. Ya Allah. Kolesterol. Itu makan di dunia. Nanti di sana baru semuanya nikmat. Antum tidak akan berpikir untuk mengeluarkan kotoran itu. Karena semua hanya akan menjadi keringat yang menghilang kemudian. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun yang mendapatkan kitab dari belakang punggungnya, maka dia akan berteriak-teriak menyesali semua yang dia lakukan. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk neraka yang berkobar. Innahu kana fi ahlihi masrura. Bedanya jamaah, dulu yang dapat kitab dengan tangan kanannya itu hidupnya susah, capek dia. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dia berbahagia. Tapi untuk yang dapat kitab dengan tangan kirinya dari balik punggungnya, dulu di dunianya bersenang-senang dia. Innahu dhanna an la yahur, dia berpikir nggak akan ada hisab. Maka ingat, semuanya lelah. Tapi berpikirlah di mana antum meletakkan kelelahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan.